Salam dan selamat berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran K3T. Mengawali seluruh kehidupan kita hari ini, marilah kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekarang kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini dengan semua aktivitas kami. Kami ada dalam saat teduh untuk mendengar suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, demi nama Yesus firman yang hidup. Amin. Kekasihku sekalian, bagian firman Tuhan bagi kita hari ini tersedia dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Di bawah perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita saat ini iman dan tantangan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam perikop ini dikisahkan sedang menyingkir dari Genesaret ke daerah Tirus dan Sidon. Ia dan murid-muridnya menyingkir ke daerah ini disebabkan karena senantiasa diikuti oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu mencobai dan menjebak Dia untuk mencari kesalahan-kesalahan padanya. Sementara Yesus berada di sebuah rumah, Yesus didatangi seorang perempuan Kanaan. Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang tidak biasa. Tidak biasa oleh karena situasi pada saat itu orang-orang Israel tidak boleh bertemu atau bergaul dengan orang-orang Kanaan yang dianggap oleh orang Israel, orang Kanaan itu adalah orang kafir.
Namun peristiwa ini menjelaskan bahwa justru seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan meminta pertolongannya. Saudara-saudara, perempuan Kanaan ini ternyata mempunyai beban dalam hidup. Anaknya perempuan dalam keadaan sakit disebabkan oleh roh jahat, disebabkan oleh kerasukan setan. Di tengah-tengah pergumulan hidup, sang ibu orang Kanaan mengambil keputusan yang tepat dan tegas. Ia tahu, ia yakin bahwa penyakit anaknya itu bisalah ditolong hanya kalau ia datang kepada Yesus dan mendapatkan pertolongan dari kuasa Yesus. Namun, kita melihat bahwa dengan keputusan yang diambil oleh perempuan Kanaan ini, ternyata bukanlah keputusan yang mudah. Karena dia harus melewati perjalanan dan perjuangannya di tengah pergumulan untuk datang dan berjumpa dengan Yesus. Dia harus menghadapi tantangan dan cobaan baginya. Dan dalam bacaan ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini adalah yang pertama, yaitu menghilangkan jurang pemisah di antara bangsa Israel dengan bangsa Kanaan yang sudah lama berakar dalam kehidupan masyarakat kedua bangsa itu. Saudara-saudara, sang ibu harus berani menerobos tembok pemisah untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dalam hidupnya, untuk mengatasi pergumulan yang diderita oleh anaknya. Di tengah tekad yang sungguh, mau menyatakan bahwa ia pun dapat dan berhak untuk memperoleh kasih dari Tuhan melalui tindakan nyata dari Yesus. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini adalah sikap Yesus yang tidak menjawab permohonannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti pada ayat 24 dan ayat 26 yang menjelaskan perkataan dan pandangan tentang Israel dan Kanaan, di mana Israel menganggap sebagai satu-satunya bangsa yang berhak untuk menerima anugerah dan kelepasan dari Tuhan Allah. Bagi Israel, di luar umat Israel, tidak ada bangsa lain yang mempunyai hak untuk mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Inilah tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, sikap para murid Tuhan Yesus, di mana mereka meminta agar Yesus mengusir perempuan ini karena dianggap mengganggu dengan berteriak-teriak sambil meminta tolong. Sungguh
sangat menyakitkan hati bagi ibu ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua tantangan yang ibu ini terima ternyata tidak membuat ia mundur dari upayanya untuk mendapatkan pertolongan. Bahkan ibu ini rela disamakan dengan anjing yang adalah binatang najis bagi orang Israel. Sekali lagi, perempuan Kanaan ini tidak mundur. Malahan, justru ia semakin mendekat dan lebih mendesak Yesus untuk memberikan pertolongan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, reaksi akhir yang diberikan Tuhan Yesus terhadap sikap perempuan Kanaan ini sungguh membesarkan hati, bahwa dengan iman yang kokoh, dengan iman yang kuat, perempuan Kanaan ini mendapatkan apa yang didambakannya. Seperti kata Yesus, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah diutus oleh Bapanya untuk mencari yang hilang akibat dosa dan kesalahan, yang menurut Matius terlihat dalam bacaan kita, bahwa Yesus datang secara khusus untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Akan tetapi, saudara-saudara, dengan tindakan dan pertolongan Yesus kepada perempuan Kanaan ini memberikan indikasi kepada kita bahwa Yesus diutus Bapanya ke dunia ini bukan hanya bagi umat Israel saja, tetapi juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain, yakni barang siapa yang berharap, barang siapa yang datang kepada Yesus kapanpun, bila dengan penuh kepercayaan yang sungguh, maka Yesus akan menerima dan memberikan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang kita jalani saat ini, kehidupan kita sebagai umat yang percaya, adalah suatu kehidupan di mana kita banyak menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup. Akibat modernisasi, globalisasi, kemajuan teknologi sering membuat kita sebagai umat Tuhan berada dalam keadaan, berada dalam persimpangan jalan. Bahkan setiap kita merasa seolah-olah dalam keadaan terjepit. Tantangan yang kita alami, baik yang datang dari diri kita sendiri ataupun yang datang dari luar, kita dapat berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tidak ada, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menolong kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman perempuan Kanaan ini, maka sebagai gereja, iman yang ada dalam diri kita bukan sekedar suatu pengakuan, tapi iman yang ada dalam diri kita haruslah ditunjukkan dengan kerendahan hati, mengakui akan keterbatasan dan ketidakberdayaan diri kita di hadapan Tuhan.
Iman yang ada dalam diri kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, adalah iman yang harus bertekun di dalam doa dan pengharapan kepada Yesus. Iman yang pantang menyerah meski menghadapi tantangan dalam hidup ini. Karena itu, kita belajar Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya. Tuhan Yesus siap menerima setiap orang yang memohonkan pertolongan daripadanya. Oleh karena itu, apabila saudara-saudara mempunyai sesuatu pergumulan yang berat dalam hidup ini, apapun juga, firman Tuhan mengatakan, datanglah kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menolong setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang empunya firman memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus telah menyatakan kasih dan anugerah-Mu. Engkau mengerti dan mengetahui seluruh keberadaan kami. Terlebih setiap tantangan dan kesulitan yang kami jumpai dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan sungguh percaya bahwa apapun pergumulan dalam hidup kami, Yesus dapat memberikan jalan kelepasan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.